Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo student, apa kabarnya? Pada video ini kita akan membahas tentang fungsi. Tapi terlebih dahulu ibu akan mengabsen nama-nama kalian. Yang pertama Angga Putra Pratama, yang kedua Anggun Cinta Nabila, yang ketiga Ayu Rahmadani. Semuanya insya Allah hadir ya. Kita akan membahas tentang fungsi. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang relasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fungsi. Baiklah, mengenai fungsi yang pertama akan kita bahas yaitu tentang pengertian fungsi. Fungsi itu adalah kegiatan atau cara untuk memasangkan dua himpunan yang tepat memiliki satu pasangan. Misalnya ibu punya contoh ya, ini ada himpunan A. Himpunan A ini memiliki anggota 0, 1, 2. Sedangkan yang B anggotanya 0, 1, 2, 3. Nah, di sini anggota A memiliki pasangan tepat satu pasangan di B. Yang 0 dengan 0, yang 1 dengan 1, yang 2 dengan 2. Inilah yang dinamakan dengan fungsi. Apabila dia ada anggota, ada himpunan yang memasangkan tidak tepat satu pasangan di B, misalnya begini ya. Ini dia bukanlah fungsi karena anggota himpunan A dia tidak tepat satu saja di B. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yang nomor 2 itu tentang mengenal daerah asal, daerah kawan, dan ring. Mengenal, namanya itu domain, kodomain, dan ring. Domain itu apa sih? Domain itu daerah awal. Daerah awal di sini misalkan ibu punya dua himpunan yang tadi ya, masih kita punya contoh yang tadi. Yang himpunan A ini dinamakan dengan domain. Dan himpunan yang B ini atau himpunan lawan ini dinamakan dengan kodomain. Kodomain. Sedangkan ring itu daerah hasil. Ini ya. Daerah hasil antara himpunan A ke himpunan B. Materi selanjutnya yaitu yang ketiga, menyatakan pemetaan dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Masih dengan himpunan yang kita miliki ini, kita akan menentukan apa ini namanya? Didalamkan diagram panah, bilangan berurutan, terus diagram kartesius, sama tabel. Misalkan kita punya himpunan, misal ada himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3. Sedangkan himpunan B itu anggotanya 3, 6, dan 9. Ini memiliki relasi atau hubungan dihubungkan dengan kata 2 kali.
Nah, yang pertama tadi kita akan membuat diagram panah. Kita masukkan ya anggota A-nya 2, 3. Sedangkan anggota B itu ada 3, 6, 9. Oh, maaf, di sini bukan 2 kali tapi 3 kali dari. Nah, dapat kita panah atau kita buat diagram panahnya seperti ini. 1 3 kali. 1 dikali 3, 3. 2 dikali 3, 6. Dan 3 dikali 3, 9. Ini untuk diagram panah. Selanjutnya untuk bilangan berurutan. Bisa kita buat untuk 1 dipisahkan dengan tanda koma. Lalu untuk 2,6. Sedangkan selanjutnya 3,9. Ini untuk bilangan berurutan. Selanjutnya kita akan memasukkan data ini menjadi bentuk tabel. Untuk tabel yang pertama, untuk anggota A ada 1, 2, 3. Untuk anggota B ada 2, 6, dan 9. Ini untuk memasukkan data yang kita miliki ke dalam tabel. Selanjutnya untuk diagram kartesius. Ingat, untuk himpunan yang pertama itu ada di bawah, sedangkan himpunan yang kedua ada di samping atau di atas. Satu, 2, 3, 2, 6, 9. Tinggal kita hubungkan. Nah, begitulah memasukkan data yang kita miliki atau himpunan yang kita miliki ke dalam diagram kartesius. Yang selanjutnya nomor 4 yaitu menentukan banyaknya pemetaan. Menentukan banyaknya pemetaan. Ini caranya cukup simpel. Yang kita misalkan ini sebagai A kecil, himpunan A ini, yang B ini sebagai B kecil. Caranya begini, B dipangkatkan dengan A. Anggota B dihitung berapa? 3 dipangkatkan dengan anggota yang dimiliki oleh himpunan A, yaitu 3. 3 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3. 9 kali, jadi hasilnya sebanyak 27. Nah, maka dari dua himpunan ini, kalau kita petakan, dia akan menjadi sebanyak 27. Ya, selanjutnya materinya yang nomor 5 tentang notasi fungsi. Nah, di sini ada dua himpunan yang masing-masing anggota. Untuk himpunan A 1, 2, 3, yang B itu 4, 5, 6, 7. Nah, untuk mencari notasi fungsi itu kita melihat dari A ke B itu bisa memanahkan dari anggota A ke anggota B itu dia ditambah atau dikali atau bagaimana aturannya itu. Nah, dari dua himpunan yang kita miliki ini ternyata A ke B bisa dipasangkan itu ketika 1 ditambah 3.
Untuk yang nomor 2 juga 2 ditambah 3 itu hasilnya 5. 3 ditambah 3 hasilnya 6. Jadi X itu bisa untuk semua anggota ini ketika dia ditambahkan dengan 3. Dengan demikian aturan pemetaannya adalah X, di mana X itu ditambah 3. Atau X itu dipetakan ke X ditambah 3. Jadi untuk dua himpunan ini notasi fungsinya itu ini. Atau hanya X ditambah 3. Yang selanjutnya yang nomor 6 itu nilai fungsi. Contohnya ya. Di sini ada fungsi yang memiliki apa tadi notasinya, di mana X itu untuk X ditambah 2. Ketika fx-nya itu sama dengan, jadi dapat kita tuliskan rumus fungsinya menjadi fx sama dengan X ditambah 2. Ketika X-nya ini kita ganti menjadi sebuah angka, maka akan didapatkanlah nilai fx. Di sini dimisalkan X-nya sama dengan 3. Maka diperoleh F3 sama dengan 3 ditambah 2. Nah, jadi nilai fungsi dari F3 sama dengan 5. Lanjut, materi yang ketujuh yaitu menyusun tabel dan menggambar grafik fungsinya. Di sini kita udah punya contoh dua himpunan. Dua himpunan ini memiliki rumus fungsinya X ditambah 1. Maka bisa kita buatkan dia tabel. Ini ya. Ini untuk X. X itu ketika 0 ditambah 1 hasilnya 1. Ketika 1 ditambah 1 sama dengan 2 anggotanya. Ketika 2 ditambahkan dengan 1 hasilnya 3. Ternyata masih ada satu lagi. Ketika 3 ditambahkan 1 hasilnya 4. Nah, ini untuk menyusun ke dalam tabel. Tabel yang kita miliki untuk menggambar grafik fungsinya kita memerlukan pasangan berurutan. Mari kita pasangkan dulu ya. 0 dengan 1. 1 ini dengan 2. 2 dengan 3. Sedangkan yang 3 itu dengan 4. Dari pasangan berurutan yang kita miliki barulah kita bisa membuat grafik fungsinya. Kita pindahkan di sebelah sini biar kita bisa membuat grafiknya di sebelah sana. Ini untuk yang himpunan B. Yang B itu di samping dan yang A itu yang X itu di bawah, yang X ditambah 1 itu di samping. 0, 1, 2, 3. Sedangkan ini 0, 1, 2, 3, 4. Untuk yang pertama itu 0,1, 0,1. Jadi di sini. Yang kedua 1,2.
1,2. Yang selanjutnya 2,3, 3,4. Dari titik-titik yang sudah kita tebalkan ini, kita akan mendapatkan garis atau gambar grafik fungsinya itu sebuah garis lurus yang mengarah ke sebelah kanan atas. Materi selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Misalkan di sini ada sebuah soal. Gaji harian sales sepatu adalah 20.000 ditambah dengan komisi sebanyak 5.000 untuk setiap sepatu yang terjual. Nyatakan hubungan ini sebagai fungsi. Hitunglah gaji sales tersebut jika sepatu terjual 100 pasang. Nah, ini kita misalkan X itu sebagai jumlah sepatu yang terjual, sedangkan Y itu gaji hariannya. Ini kan tadi jumlah gaji hariannya itu Y. Sedangkan untuk jumlah sepatu yang terjual itu, setiap dia bisa menjual 1 pasang sepatu, dia mendapatkan 5.000. Nah, di sini tadi soalnya berapa gaji yang dia dapat ketika dia bisa menjual 100 pasang. Dari yang kita ketahui tadi, kita dapat memasukkan 5-nya ke dalam rumus yang kita miliki. Rp500.000. Maka gaji harian yang dia dapat ketika dia dapat menjual 100 pasang sepatu sebanyak Rp520.000. Yang materi selanjutnya yang nomor 9 yaitu mengubah perubahan nilai fungsi jika variabelnya berubah. Di sini kita punya soal, diketahui fx-nya itu 3x dikurang 2. Ditanyakan jika A x-nya sama dengan 2 dan B jika x-nya sama dengan 3. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita tinggal mensubstitusikan x-nya ke dalam rumus yang kita miliki. Penyelesaian. Untuk A itu sama dengan X sama dengan 2. Maka fx-nya kita ganti dengan 2. 3 dikali 2 dikurang 2. 3 dikali 2 kan 6 dikurang 2. Ini sama dengan 4. Yang B itu X sama dengan 3. Fx-nya kita ganti menjadi 3. 3 dikali 3 dikurang 2. 3 dikali 3 9 dikurang 2 7. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan tentang fungsi. Apabila ada pertanyaan atau penjelasan Ibu yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui grup WA yang sudah kita miliki. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.